Guys, siang hari ini kita dari tim Kim dengan kepala desa itu jalan-jalan ke pembibitan atau Taman Artagraha Peduli Citarum. Kita akan main jalan-jalan dalam dan kita mencoba untuk melihat-lihat juga mewawancarai apa saja sih yang dilakukan Artagraha di kawasan Desa Tarumajaya. Pengen tahu kegiatan apa yang dilakukan di dalam? Ikuti terus jalan-jalan kita. Jangan lupa ditonton sampai habis, di like, share, komen, and subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga desa. Kim Cerdas Desa Tarumajaya siang hari ini lagi jalan-jalan nih di salah satu tempat yang indah, ya, di daerah kaki Gunung Wayang, tepatnya di Desa Tarumajaya tentunya. Dan di samping kita ini ada tim dari Artagraha Citarum, dan kita mau ngobrol ya, banyak hal sebenarnya. Termasuk apa saja sih program-program yang dilakukan AGP di sini dan harapan ke depannya. Tentunya kita akan kenalkan dulu tim dari AGP. Silahkan Mas, siapa? Saya Rinanda, Rinanda. ya Rinanda dari AGP Citarum. Kemudian di samping saya ada Mas Ibel. Silakan perkenalkan Mas Ibel. Saya Ibel, rekan-rekan biasa manggil Ibel. Tapi untuk nama sebetulnya saya Suandi. Oh, Suandi. Itu nama keren mungkin ya. Ya bisa dibilang nama panggilan mungkin. Rekan-rekan terbiasa manggil itu dan biasanya ya rekan-rekan di sini pun seperti itu. Gitu mungkin. Ini satunya lagi. Oh, itu dari saya. Itu Pak ya. Jadi Mas Ibel sama Mas siapa tadi? Mas Rinanda. Udah berapa lama di sini? Dan tolong ceritakan kepada masyarakat Desa Tarumajaya, untuk apa sih adanya AGP di sini itu? Biar orang lewat ada AGP ini apa gitu. Terus manfaatnya buat masyarakat itu seperti apa? Nah, ini dijelaskan agar informasinya nyampe ya. Siap. Ya, terima kasih Mas. Nah, yang pertama mungkin saya nyampaikan ini nama aslinya adalah Artagraha Peduli Citarum. Ya. Nah, Artagraha Peduli Citarum ini keberadaan kita ini ya awalnya ini kita diinisiasi oleh Pak Doni Monardo. Oh iya, ya Pak Doni ya. Nah, yang saat itu menjabat sebagai Pangdam 3 Siliwangi. Pangdam 3 Siliwangi. Ya, nah kita diajak Artagraha Peduli untuk reboisasi hutan dan lahan. Ya biasanya bisa dibilang revitalisasi lah. Oh iya iya iya. Penanaman kembali hutan-hutan yang gundul di Gunung Wayang Windu, Kecamatan Kertasari, Desa Tarumajaya. Nah, keberadaan kita ini ya sebenarnya sih ya untuk penghijauan kembali yang sebenarnya hutan sudah gundul. Namun ini kan ya ini prospek jangka panjang. Iya. Bukan hanya semerta-merta kita penghijauan terus selesai tinggal, tidak gitu. Ya, Tapi kita tanam kembali. Kemudian juga kita rawat sampai benar-benar ini program ini selesai. Ya. Nah, tapi kan bukan hanya itu saja yang menjadi pikiran kita gitu. Kita harus pikir masyarakat yang sebelumnya ini adalah tanaman sayuran gitu Mas ya. Oke. Nah, kemudian juga ya kalau kita tanaman keras ya otomatis kan mereka juga agak terhambat untuk tanaman sayuran gitu. Nah, jadi kita ya dari teman-teman tim Artagraha Peduli Citarum termasuk Pak pimpinan kita juga yang dibimbing oleh Pak Haryono dan Pak Ken Dixon. Nah, jadi ya kita ini diajarin bagaimana mindsetnya masyarakat yang dulunya sayuran tapi bisa dibarengi juga dengan tanaman produktif, tanaman keras dan tanaman produktif gitu. Ya, nah, produktif juga bisa menghasilkan ya. Iya, nah kemudian kita dibimbing ya, setelah dibimbing, nah
ya dapatlah satu formula. Dulu kita ya tanaman keras sama tanaman produktif dan tanaman kopi. Nah, jadi tanaman produktif dan kopi inilah yang akan menjadi nanti jangka panjangnya masyarakat untuk mendapatkan hasil. Iya, untuk memenuhi ekonominya mereka Iya, ya. iya. Nah, jadi ya mungkin dalam dalam beberapa tahun mungkin ya masih sayur menyair mungkin masih bisa. Tapi kalau misalnya nanti sudah mulai produktif, ya produktif contohnya misalnya kopi, ya kan? Kemudian juga buah-buahan bisa juga. Kalau di sini kan cocoknya dengan ketinggian 1700 mdpl ini alpukat. Ya syukur ada jeruk lemon bisa. Nah, ini kan ya kalau dalam jangka besar ini mungkin ya bisa menghasilkan gitu. Jadi sayuran jangka pendek, jangka panjangnya ada mungkin kopi dan alpukat. Oke. Nah, itu salah satu contoh gambaran kita gitu. Ya, jadi keberadaan kita itu kita bantu nih. Di samping merevitalisasi hutan dan lahan, tapi masyarakat juga dapat hasilnya gitu. Masih bisa digunain lagi gitu. Bukan artinya mereka ya di tanaman sayuran dibiarin terus banjir di mana-mana, enggak. Ya kita harus carikan solusi gitu. Solusi bersama buat kita, termasuk juga aparat desa setempat, kemudian juga masyarakat, elemen-elemen terkait ya Karang Taruna. Nah, jadi ya kita mungkin bisa bersinergi lah. Dan ini kita lihat pembibitan kita ini, pembibitan Artagra Peduli Citarum ini sudah. Oh, ini di sini pembibitan ya area ini ya? Iya, ini pembibitan. Nah, ini pembibitan ini kurang lebih sudah jalan 3 tahun. 3 tahun. Iya. Kalau kita lihat pohon-pohon ini ya umurnya ya kurang lebih 3 tahun 4 tahun. 4 tahun ya. Ya, kalau nyemah. Ada berapa jenis yang ditanam? Ini enggak secara ini aja. Kalau di sini ada kurang lebih 25 jenis, berbagai endemik Jawa Barat. Jawa Barat. Ya, kalau yang paling kita yang paling kita hits ya ekaliptus. Ekaliptus ya. Yang paling endemik adalah tarum. Tarum. Nah, kan ada bahasanya Citarum. Ya, iya. Ciri khas Tarumajaya gitu. Okay. Nah, jadi ya itu yang menjadi motonya kita itu pemberdayaan masyarakat, kemudian juga kita penghijauan. Nah, namun ya belakangan juga kan mungkin kita bisa ya untuk menambah ekonomi masyarakat ini kita bisa menjadikan sinerginya dengan instansi terkait, contohnya pemerintahan desa ya. Mungkin dari bimbingan juga Pak Kepala Desa dan lain-lain, dari teman-teman juga Karang Taruna, ini bisa jadi desa wisata sebenarnya. Nah, itu ya buat teman-teman muda tadi. Ya, harapannya kita ke depannya bisa menjadi wisata, jadi bukan hanya dari hasil pertanian tapi wisatanya juga kita dapat. Wisata, edukasi dan lain sebagainya. Iya, ngedukasi ke masyarakat juga, ngedukasi ke anak-anak tentunya, ke anak-anak sekolah, ke perguruan tinggi, mahasiswa juga, ya kira-kira begitulah. Ya, ya. Tuh kan sudah terdengar ya. Ya. Silahkan Mang Ibel, mungkin ada tambahan, boleh nggak mengakses ke sini gitu warga sekitar atau apa sih? Atau mungkin lewat siapa gitu. Lewat siapa kalau mau bikin acara gitu kan? Siap, terima kasih atas waktunya. Saya mungkin sedikit menambahkan ya. Pertama tentang dasarnya, mungkin dasar Artagraha Peduli ada di sini ya. Kita ini Artagraha Peduli ini yayasan non profit yang didirikan yayasan non profit sosial yang didirikan oleh perusahaan Artagraha Network. Jadi Artagraha Peduli sendiri mempunyai 5 pilar. Yang mana pilar pertamanya yaitu pelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan. Terus Nah, seperti tadi yang disampaikan oleh Bang Nanda, keberadaan kita di sini diinisiasi oleh Pak Dodi Monardo, yang mana beliau waktu itu menjadi Pangdam 3 Siliwangi, dan sebetulnya kami senangnya ini sesuai dengan poin pertama dari pilar kami itu, pelestarian lingkungan. Nah, orientasi kami di sini pas pertama masuk ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi lahan yang dibilang kritis, ternyata di situ ada masyarakat yang memang menggantungkan mata pencariannya di situ. Nah, berarti ini 2 sisi yang berbeda. Satu, kita bicara tentang lahan kritis zona tangkapan air. Satu sisi kita bicara tentang perekonomian masyarakat. Nah, bagaimana 2 hal ini sebetulnya hal dasar yang menjadi pemikiran kita
bagaimana dua hal ini coba kita lakukan, namun tidak merugikan salah satu dari sisi itu. Iya. Nah, makanya sampai saat ini kita gunakan pola agroforestry atau tumpang sari, di mana kita bagi pola tanam berapa meter nantinya untuk masyarakat terus melakukan menanam sayur atau hortikultura, dan berapa meter kita namakan zona perlindungan. Nah, di situ ada beberapa campuran, ada pohon tegakan, ada kopi yang nantinya produktif, juga tanaman produktif seperti alpukat juga kita sisip di situ. Artinya masyarakat masih tetap bisa pencariannya nggak hilang. Tapi di waktu tertentu ketika di zona perlindungan tadi sudah bisa menghasilkan, mereka juga dapat tambahan. Nah, mungkin itu dasar-dasar kita supaya tadi dua hal tadi itu tertangani. Zona tangkapan air di kawasan Hulu Das Citarum ini bisa maksimal, juga masyarakat tidak kehilangan mata pencariannya. Seperti itu. Sudah terbayang sebentar Siap. Mas Ibe, Ya. belum dilanjutkan. Jadi yang disampaikan tadi memang sudah permaculture ya. Ya. Jadi udah tadi hariannya, bulanannya, tahunannya sudah diperhitungkan sebagai pola bertani yang benar itu dikasih contoh itu di Artagraha ini. Iya. Oke, lanjutkan. Itu terus selain daripada itu, memang dalam prosesnya kita berproses terus, kita lakukan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat, menerapkan tadi pola tumpang sari tadi. Kita juga di pembibitan menyediakan bibit mulai dari kopi, pohon keras ataupun tegakan yang memang kita adakan memang untuk areal di sini, dan itu kita bagikan kepada masyarakat yang memang ada di kawasan sini. Yang penting satu, ditanam dan dirawat, seperti itu. Jadi harapannya sih nanti setelah ada apa yang ditanam itu menghasilkan, mereka juga bisa menikmati hasil dari apa yang sudah ditanam tersebut. Seperti itu. Nah, nanti harapannya untuk bekerja sama ini dengan pihak mana? Itu kami sebetulnya membuka diri di sini khususnya kepada para pemuda, khususnya kepada para pemuda Desa Tarumajaya, yang mana itu asli putra daerah di sini. Karena walau bagaimanapun kita ini sebetulnya pendatang. Salah Mungkin satunya ada di bawah binaan pemerintahan desa ya. Nah, itu. Kepala desa ya. Kenapa kita sebut pendatang? Kita mungkin ada masanya nih. Ketika mungkin dirasa hal ini sudah selesai atau sempurna, kita mungkin bisa kembali. Namun pemuda Desa Tarumajaya adalah putra daerah. Yang mana kalau saya sih harapannya kita bisa bersinergi dalam beberapa hal, terutama terkait dengan lingkungan, terus potensi-potensi yang bisa menghasilkan di daerah kawasan daerah Desa Tarumajaya ini, kita kelola bersama. Apa yang kita perlu diskusikan, kita diskusikan bareng, agar gini, kita pemuda ini kan generasi penerus, generasi penerus ini, tulang punggung, yang mana kemudian mungkin nanti akan jadi pengelola di Desa Tarumajaya. Nah, setelah kalau kita samakan dulu pemahaman kita tentang itu, ya harapan kita ke depan mungkin banyak sekali ikon mungkin yang bisa kita jual di sini. Contoh kan sekarang kita lagi penanaman kopi nih. Kenapa enggak nanti ada satu pemuda-pemuda di sini yang bergerak sampai kepada produk akhir kopi ataupun lain sebagainya. Nah, memang proses itu mungkin panjang. Nah, untuk menuju ke sana, kami sih harapannya kita bareng-bareng, terutama dengan pemudaan apa yang bisa kita lakukan, mulai dari edukasi kepada masyarakat, kepada generasi akademisi ataupun pelajar-pelajar, khususnya pemuda-pemudi yang ada di kawasan sektor hulu ini. Itu mungkin. Terus untuk yang jadi untuk ke depan ini untuk supporting ini lembaga-lembaga mana saja yang diharapkan oleh Artagraha Peduli untuk berjalannya program seperti ini? Untuk support, kita rasa sih kita semua perlu saling mensupport, terutama dari pemerintahan, karena walau bagaimanapun
kita ini swasta tidak mungkin menggantikan perannya pemerintah. Iya, Nah, satu itu jadi kami harapkan mungkin dari dinas-dinas pertanian, dari pertani, dari perkebunan, kita jalan bareng stakeholder juga dengan masyarakat yang ada di sekitar. Sehingga apa yang menjadi harapan masing-masing dari kita mungkin bisa diskusi atau lain bagaimana, sehingga di proses-proses itu kita bisa jalan beriringan lah. Iya, Seperti itu. demi Begitu. untuk kemajuan desa Ya, Tarumajaya demi untuk ini kemajuan Desa Tarumajaya khususnya. Di sini kan banyak begitu bibit-bibit kopi dan lain sebagainya yang bisa diakses oleh petani sekitar ya. Dalam artian untuk menyiapkan bibit untuk penghijauan agar hutan Gunung Wayang hijau kembali. Bagaimana sih caranya agar petani Desa Tarumajaya itu bisa mengakses atau harus bagaimana? Belikah atau apakah gitu ya biar bagi petani punya kejelasan seperti apa coba kalau ini. Ya, terima kasih Kang. Nah, sebenarnya kalau untuk tanaman, ya khususnya di Desa Tarumajaya, ya apalagi masyarakat sekitar, penggarap dan lain-lain, ya. Penggarap khususnya di seputaran kita, ini bibit yang kita berikan ini gratis, Pak. Gratis. Ya. Nah, kita kadang-kadang berpikirnya gratis saja ini sulit. Sulit ya. Ya, gratis artinya dalam artian ini untuk program penghijauan, Penghijauan, bukan Nah, dijual. bukan dijual. Tolong guys, jangan dijual, Ya, ditanam. Ini dan ditanam dirawat dan dirawat sampai jadi, sampai jadi, Nah. sampai berhasil. sampai berhasil. Nah, kadang-kadang terkendala kita adalah untuk transportasi bibit. Nah, dari sini ke mungkin ke lokasi penanaman, ini kan perlu ya kesadaran. Itu kan harus ada keinginan. Iya, harus ada keinginan dari si penggarap. Penggarap. Nah, kita memang bantu dampingin masyarakat untuk penanaman. Nah, kadang-kadang itu jadi kendala kita yang terbesar. Oh, jadi biaya transportasinya dia nggak mau gitu kebanyakan atau gimana? Iya, ya bahasanya sih kalau kita lihat ya mereka ada yang mau dan yang tidak mau. Oh iya. Mindsetnya dan kesadarannya sebenarnya. Belum sadar. Iya. Ya mungkin kita berjalan 1 tahun ini berat gitu. Kak. Kalau syaratnya kayak gimana nih? Harus ada kebunnya diverifikasi dulu atau seperti apa? Kalau dari kita ya tim ya yang paling utama sentuh hatinya, sentuh hati masyarakatnya. Ya mungkin dengan cara kita sosialisasi, pendekatan. Kalau bahasanya kan tak kenal maka tak sayang. Iya. Nah, artinya kita sudah kenal, sudah dekat, ya mungkin kita bisa dampingin untuk tanam. Nah, mungkin lambat laun yang sebelumnya kita sampaikan, Pak, ayo nanam. Mungkin dia akan bilang kita, Pak, kapan kita nanam? Nah, itu sudah menjadi mindsetnya itu berubah. Ya. Nah, kalau ini di seputaran kaki Gunung Wayang ini bisa terjadi, saya rasa ya program Citarum Harum nggak 7 tahun. Iya. Terlalu lama, 5 tahun selesai. Tapi kalau mungkin punya kesadaran, Kesadarannya ya. harus mulai berubah. Iya, cuman kan ini kita butuh proses, ya butuh proses. Masyarakat juga harus sadar dan manfaat dan tujuan dari kegiatan ini apa? Itu Ya. sebenarnya. Terima kasih. Dari tadi mungkin untuk kerjasama untuk menanam pohon ya dari Artagraha Peduli sama penggarap. Terus nantinya ini bentuknya seperti apa? Apa kerjasama? Nanti hasilnya seperti apa? Mau digimanain? Itu mohon penjelasan biar masyarakat ini ngerti nih. Hasilnya ini untuk siapa? Gitulah. Ya, mangga. Iya, kita kan kalau dari instruksi ke kita, kan ini program sosial ya. Nah, kita tidak pernah memikirkan namanya hasil. Hasilnya itu ya kita tanam kopi, kita tanam alpukat, hasilnya untuk masyarakat. Full serat. Tidak ada bagi-bagi hasil. Iya, kita tidak ada bagi hasil. Nah, malah kita akan bagikan bibit ini gratis. Kita bantu, kita dampingin sampai memang ini program ini dan tanaman ini benar-benar jadi sampai selesai dan menghasilkan. Kalau sudah menghasilkan, ya mungkin saatnya kita pulang. Ya. Artinya, Masyarakat tahu ya. iya. Jadi, jangan punya anggapan dia teh jangan-jangan ini hasilnya buat AGP gitu. oh tidak. Ya, jadi kita murni 100% Pemberdayaan. ya pemberdayaan masyarakat.
kita dampingin tanam kopi, tanam buah-buahan, hasilnya pure atau murni 100% untuk masyarakat. Dan nanti mudah-mudahan hasilnya juga bisa bekerja sama dengan pemerintahan desa juga ya. Siap, siap, siap. Yang itu ya Pak, BUMDesnya itu ya. Iya, ya itu kan apa ya, jangka panjangnya dengan instansi terkait. Nah, kalau di kita di Arta Geraha Peduli Citarum ya tetap pada dasarnya kita ngikutin program, ya dampingin, kawal, rawat sampai berhasil. Oke, itu obrolan kita dengan tim dari Arta Geraha Peduli Citarum. Nah, artinya semua sudah tersampaikan. Dan untuk warga, kalau memang membutuhkan bibit betul-betul untuk penghijauan, tidak untuk dijual ya, silahkanlah ngobrol. Mungkin bisa datang ke AGP di daerah Bongkor ya, Kampung Pajaten. Bisa lihat-lihat ke sini, diskusi tentang pengolahan kopi atau penanaman, cara perawatan, bisa diskusi petani. Oke, boleh. Ke desa dulu, kita desa yang undang lah. Kalau memang maksudnya segan untuk datang ke AGP. Itu dulu wawancara kita dengan tim dari AGP. Terima kasih. Teman-teman dari tim, semoga selalu sehat di sini dan tetap menjaga lingkungan, karena ini tim orang-orang yang baik terhadap lingkungan, ini harus diikuti oleh warga Desa Tarumajaya. Segitu dulu dari kita, dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.